Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya anak-anakku? Tetap semangat? Masih kita ketemu di pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian masih tetap semangat. Baiklah, sekarang akan kita bahas materi lanjutan dari kemarin. Masih ingat materi yang kemarin kita bahas apa? Betul. Part 1 kemarin kita bahas tentang penyajian data distribusi frekuensi. Nah, sekarang lanjutannya adalah ukuran pemusatan data. Ini adalah part kedua ya. Ukuran pemusatan data ini ada dua macam, untuk data tunggal dan data kelompok. Baiklah, pada sesi ini yang akan Ibu bahas adalah ukuran pemusatan data tunggal. Simak videonya baik-baik ya. Untuk keberkahan segala aktivitas kita, pembelajaran kita, baiknya sebelum kita mulai, kita baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sekarang kita akan mulai pembahasan materi tentang ukuran pemusatan data. Kita akan mulai dengan konsep ukuran pemusatan data. Apa sih konsepnya? Ada narasi seperti ini. Untuk keperluan analisa data, penyajian data dengan distribusi frekuensi ternyata belum cukup memberikan informasi yang jelas mengenai objek yang dianalisa. Masih ingat tentang distribusi frekuensi yang sudah kita bahas di part 1? Iya, distribusi frekuensi itu adalah penyajian data ya. Masih ingat? Ada histogram, ada poligon, ada ogive positif dan ogive negatif. Ternyata analisa data itu belum cukup memberikan informasi yang jelas. Lalu bagaimana dong? Nah, misalnya Ibu mempunyai dua data nilai ulangan matematika. Ada data nilai ulangan matematika di dua sekolah yang berbeda, yaitu misalnya sekolah A dan sekolah B. Nah, Ibu sajikan dalam tabel ya. Oke, bisa dilihat baik-baik tabelnya. Nah, ternyata dari kedua tabel distribusi tersebut, kita belum dapat menyimpulkan sekolah mana yang lebih baik pencapaian hasil belajarnya. Coba kalau kita lihat secara awam, tidak bisa kita simpulkan sekolah mana yang lebih baik hasil pencapaian belajarnya. Nah, untuk menjawab permasalahan itu dibutuhkan suatu nilai tunggal yang dapat mewakili seluruh data pada masing-masing tabel tersebut. Jadi nanti dari sekian angka-angka yang ada di tabel itu akan kita tentukan nilai tunggalnya. Nah, nilai tunggal yang dimaksud itu adalah rata-rata. Nah, tadi sudah kita sebutkan ada data tunggal yang disebut dengan rata-rata. Ternyata dalam statistik yang dimaksud rata-rata bukan hanya rata-rata hitung atau rataan atau juga median, tetapi rata-rata yang dimaksud juga adalah median dan modus. Kalian sudah pernah mendengar tiga kata itu? Ada rata-rata, ada median, dan ada modus. Semua rata-rata ini memiliki kecenderungan berada di tengah-tengah nilai seluruh data setelah diurutkan. Jadi, dari sekian banyak angka dalam tabel tadi, ternyata ada angka-angka yang mewakili kesimpulan. Nah, angka-angka itu adalah rata-rata, median, dan modus. Baiklah, oleh karena itu ukuran rata-rata disebut juga ukuran pemusatan karena nilainya cenderung berada di tengah-tengah ya, atau yang disebut dengan tendensi sentral. Nah, ini adalah konsep ukuran pemusatan data. Jadi, kalau kita simpulkan definisinya,
Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Yang termasuk ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean. Yang kedua ada median. Dan yang ketiga ada modus. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasannya dari 3 angka tadi. Kita mulai pembahasan yang pertama tentang rataan hitung atau disebut juga dengan mean. Definisinya seperti ini. Rataan hitung biasa disingkat dengan rataan dari data ke-1 disimbolkan dengan X1, data ke-2 disimbolkan X2, data ke-3, data ke-4 sampai dengan data ke-N. Didefinisikan dengan ini adalah simbol rataan. X bar sama dengan X1 data ke-1 ditambah X2 data ke-2 ditambah data ke-3 tambah data ke-4 sampai dengan data ke-N dibagi dengan N. N adalah banyaknya data ya. Atau kalau kita simbolkan dalam matematika, rataan atau X bar sama dengan sigma I-nya dari 1 sampai dengan N, artinya data ke-1 sampai dengan N di sigma atau dijumlahkan dibagi dengan N. Ini adalah keterangannya. X bar adalah rataan hitung, XI adalah data ke I, dan N adalah banyaknya atau ukuran data. Jadi untuk menentukan rataan hitung data tunggal, rumusnya adalah ini. Nah, kita akan berikan contoh. Yang pertama, contohnya sederhana. Tentukan rataan dari data 60, 75, 62, 87, 65, dan 83. Maka X bar sama dengan data ke-1 ditambah data ke-2 tambah data ke-3 sampai dengan data terakhir dibagi dengan banyaknya data. 60 tambah 75 tambah 62 sampai dengan tambah 83 dibagi dengan 6. 6 adalah banyaknya data. Nah, baiklah, sesudah kita hitung ternyata rata-ratanya ada angka 72. Ini adalah contoh yang pertama dan yang paling sederhana. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini dia contohnya. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan materi statistika yang diperoleh dari 45 siswa kelas 12. Ini dia tabelnya. Nah, ada angka-angka di situ, itu adalah nilai ya, nilai yang diperoleh dari 45 siswa. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rata-rata nilai ulangan statistika tersebut. Sebetulnya kita bisa memudahkan perhitungan rataan dengan menyajikan angka-angka yang ada dalam tabel itu ke tabel yang ada di sebelah kanan. Oke, kita lihat ada nilai. Nah, ada frekuensi disimbolkan dengan F dan ada frekuensi dikalikan nilai. Sebetulnya untuk menentukan rataan rumusnya data ke-1 tambah data ke-2 tambah data ke-3 sampai dengan data terakhir. Nah, sebetulnya kita bisa menghitung rataan dengan cara jumlahkan semua angkanya. 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 4 seterusnya sampai dengan data yang terakhir dibagi dengan 45. Tetapi untuk ukuran data yang lebih besar, misalnya ada 100 siswa, tidak mungkin kita menggunakan cara seperti itu. Nah, kita sederhanakan angka-angka yang ada dalam tabel sebelah kiri ke tabel sebelah kanan. Baik, kita lihat. Di situ ada nilai, kita mulai dengan nilai angka yang terkecil, yaitu ada angka 4. Ternyata angka 4 munculnya adalah 2 kali. Nah, kita buat turusnya 2, frekuensinya berarti kita tulis angka 2.
Lalu naik lagi ke angka yang lebih besar, yaitu angka 5. Kita perhatikan ternyata angka 5 munculnya sebanyak 4 kali. Nah, kita tulis frekuensinya 4 sampai dengan angka 10. Angka 10 ternyata munculnya ada 4 kali. Kita tulis frekuensinya 4. Nah, sesudah kita dapatkan frekuensi, lalu kita kalikan, nilai dikalikan frekuensi. Yang nilainya 4 ada 2 orang, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Yang nilainya 5 ada 4 orang, berarti 5 dikali 4 sama dengan 20, sampai dengan angka yang terakhir. Angka yang terakhir adalah angka 10, ada 4 orang. Kalau kita kalikan 10 kali 4 sama dengan 40. Nah, kita jumlahkan semuanya, baik frekuensi dan frekuensi dikalikan nilai. Frekuensi adalah banyaknya siswa, tadi ada 45. Frekuensi dikali nilai, ternyata sesudah kita hitung hasilnya adalah 326. Nah, untuk menghitung rataan bagaimana caranya? Ternyata jumlah dari frekuensi dikalikan nilai 326 dibagi dengan jumlah dari frekuensi, yaitu 45. Ternyata sesudah kita bagi, ternyata hasilnya adalah 7,2. Ini adalah rata-ratanya. Sekarang akan kita bahas tentang angka yang kedua, adalah median. Median adalah nilai tengah. Tadi sudah kita bahas tentang rataan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang median. Median adalah nilai tengah data terurut. Ingat syaratnya, berarti datanya harus terurut dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Nah, sekarang ada 2 macam median, tergantung kepada jumlah data. Kalau jumlah datanya ganjil, ternyata rumusnya adalah mediannya sama dengan data ke n ditambah 1 dibagi 2. Ini untuk n yang ganjil. Nah, bagaimana kalau n-nya genap? Mediannya adalah setengah data ke n dibagi 2 ditambah data ke n dibagi 2 ditambah 1. Ini untuk data, jumlah data yang genap. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh berikut ini. Ada 2 contoh. Pertanyaannya adalah tentukan median dari data berikut ini. Oke, kita lihat datanya. Nomor 1, ya, datanya seperti itu, dan nomor 2 datanya seperti itu, hampir sama ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata median ada 2 macam ya, tergantung dengan jumlah data. Jadi untuk menentukan median, yang pertama kita hitung dulu datanya. Yang nomor 1 ternyata datanya ada 9. Nah, kalau 9 berarti ganjil. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama tadi. Median sama dengan data ke n ditambah 1 dibagi 2. N-nya adalah 9. Maka kita substitusikan median sama dengan data ke 9 ditambah 1 dibagi 2. Ternyata hasilnya adalah data ke 5. Ingat, median adalah nilai tengah data yang sudah terurut. Jadi kalau ada soal datanya belum terurut, berarti langkah yang pertama kalian harus urutkan dulu dari data terkecil sampai data yang terbesar. Nah, ini adalah data terurut dari soal nomor 1 dimulai dengan angka 2 sampai dengan angka 20. Nah, ternyata tadi sudah kita hitung mediannya ada di data yang ke-5. Data yang ke-5 ternyata ada angka 8. Oke, kita lihat angka 8 ini sebagai titik tengah atau mediannya. Ternyata benar, angka 8 ini di sebelah kiri ada 4 angka dan sebelah kanan pun ada 4 angka. Ternyata angka 8 ini adalah titik tengahnya atau mediannya. Nah, sekarang yang nomor 2, bagaimana kalau n-nya ternyata genap? Nomor 2, n-nya ada 8. Nah, sudah kita hitung ternyata n-nya ada 8, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Median adalah setengah dari data ke n ditambah 2 ditambah data ke n ditambah 2 tambah 1. Baik, kita substitusikan n-nya 8. Setengah
data ke-8 dibagi 2 ditambah data ke-8 dibagi 2 ditambah 1. Ternyata hasilnya ada di data ke-4 dan ke-5 dikalikan setengah. Sudah kita hitung, ada data ke-4-nya ada 8, data ke-5-nya ada 12. Ternyata kita jumlahkan 8 ditambah 12 lalu dikalikan dengan 1/2, hasilnya adalah 10. Nah, kita lihat angkanya. Ingat, median datanya harus terurut ya, berarti kita urutkan dulu dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Kita lihat tengah-tengahnya. Di sebelah kiri ada 3 angka, di sebelah kanan ada 3 angka, ternyata tengah-tengahnya antara 8 dengan 12. Baik, kita jumlahkan 8 ditambah 12, hasilnya 20 dan dibagi 2 atau dikalikan setengah. Ternyata hasilnya adalah 10. 10 ini sebagai nilai tengah atau median. Baik, ini adalah pembahasan yang terakhir tentang ukuran pemusatan data tunggal, yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya tertinggi. Baik, Ibu berikan contoh, ada 2 contoh. Oke, kita lihat baik-baik angkanya. Yang nomor 1, modusnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 ternyata nilai yang paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Nomor 2, kita lihat baik-baik datanya. Nah, ternyata nomor 2 ada 2 angka yang nilai frekuensinya sama, yaitu angka 5 dan angka 7. Jadi frekuensinya ada 2, yaitu ada angka 5 dan angka 7. Baik, sekarang kita lihat ada definisinya. Jika ada satu buah data mempunyai satu buah modus disebut dengan unimodus. Seperti contoh nomor 1 ya. Nah, yang kedua, jika ada data yang mempunyai 2 buah modus disebut dengan bimodus, seperti contoh nomor 2. Dan yang terakhir, jika ada data yang mempunyai lebih dari 2 modus, kita sebut dengan multimodus. Baiklah, sudah kita bahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu untuk data tunggal. Tadi sudah kita bahas ada 3 macam, yaitu rataan, median, dan modus. Baiklah, sampai ketemu di part selanjutnya, yaitu part ketiga. Yang akan kita bahas adalah ukuran pemusatan data untuk data kelompok. Sampai sini, mudah-mudahan kalian paham yang sudah Ibu jelaskan. Baiklah, sebelum kita berpisah, ada quotes yang bagus. Quotes-nya seperti ini. Masa depan yang baik kita mulai dengan hari ini. Maka persiapkanlah masa depan kalian dengan baik. Oke, semoga kalian paham yang sudah Ibu jelaskan. Sampai bertemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.